Apakah ada resep, teori, atau tutorial untuk menjadi YouTuber yang sukses, yang viral, yang banyak ditonton orang, banyak mendatangkan subscriber? Ada, dan banyak. Di YouTube Anda bisa lihat ada begitu banyak tutorial, ada begitu banyak petunjuk teknis, teori-teori teknis bagaimana membuat YouTube yang menarik. Persoalannya adalah, apakah ada teori atau tutorial yang cespleng untuk kita semua? Kenyataannya sebetulnya tidak ada. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi pada YouTuber Ledamis, kita mungkin bisa terkejut-kejut bagaimana bisa dengan konten yang seperti itu, yang apa adanya, keseharian, dari sisi angle, framing, editing, dan sebagainya misalnya, kita tidak melihat sesuatu yang sangat wow misalnya begitu secara teknis, tetapi justru otentisitas itu, kespontanitasan itu mungkin yang diapresiasi oleh banyak penonton. Saya tidak tahu apakah penonton yang jenuh dengan segala macam teori, segala macam teknis dan sebagainya, tapi senyatanya bahwa faktanya tayangan Ledamis ini ditonton belasan juta orang, dan secara faktual kita juga bisa melihat menghasilkan banyak uang, puluhan juta dalam sebulan. Dalam hitungan di YouTube bisa jadi penghasilannya antara 45 sampai 100-an juta setiap bulan. Padahal Anda bisa lihat apa sih sebenarnya kontennya, sesuatu yang sederhana saja, sesuatu yang sangat keseharian, yang semua orang mungkin melakukan hal itu. Dia belanja sayur pada tetangganya, pada temannya, dia ketemu temannya, teman lama yang dulu membuli dia, atau dia menraktir tetangga-tetangga sekitarnya makan bakso yang harganya semangkok 1.000. Dia beli gado-gado dan seterusnya, atau anaknya pasang antena TV, atau dia umbah-umbah nyuci. Tidak habis pikir kita tentu bagaimana hal itu bisa menarik. Tentu saja sangat sulit mungkin menemukan teorinya, tetapi dalam komunikasi, terutama psikokomunikasi sosial, kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa Ledamis adalah cerminan atau katup sosial yang memberi penghiburan pada banyak orang. Banyak orang yang seperti apa? Bisa jadi bukan seperti Ledamis, tetapi sebetulnya juga punya keinginan seperti Ledamis, bagaimana menjadi pribadi yang terbuka, bisa menuturkan segala kekurangannya atau dengan kekurangannya. Meskipun tentu sebetulnya kalau menurut saya Ledamis bukan orisinal gagasan dia, hampir mirip dengan bagaimana Ucup Klaten memposisikan Mbah Minto yang dulu sebelumnya juga viral, tapi tidak sedahsyat Ledamis ini. Di belakang Ledamis ternyata ada yang namanya Dimas. Dia juga seorang YouTuber yang subscribernya banyak,
penontonnya banyak, jumlah tayangannya juga banyak. Saya menduga Dames berada dalam framing Dimas ini, tetapi mungkin yang juga tidak diduga oleh Dimas, Dames bisa jauh lebih sukses dibanding Dimas. Sukses itu dalam pengertian kalau kita lihat rentang waktunya, dia bisa jauh lebih singkat daripada Dimas dalam meraih subscriber dan juga penghasilan. Bagaimana kita meneorikan hal itu? Media sosial yang menghilangkan segala sekat-sekat yang menurut Joel Stein, seorang wartawan majalah Time, mengatakan bahwa dengan revolusi teknologi komunikasi, dengan handphone di tangan, semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat, tidak ada sekat-sekat, tidak ada birokrasi. Semua orang bisa ambil bagian. Tetapi bagaimana bisa ada fenomena Dames tapi juga ada fenomena yang lain? Cuma bagaimana kita masing-masing menggunakan peluang-peluang yang disediakan secara egaliter, secara terbuka pada siapa saja untuk melakukan apa saja. Di situ baru kita menyadari bahwa tidak ada teori tunggal, tetapi juga bukan sesuatu yang bersifat misterius. Meskipun kita mungkin baru bisa mengurainya setelah kejadian. Oh, ternyata Dames itu memenuhi syarat ini. Tapi setelahnya, sebelumnya tidak ada yang menduga. Sama dulu sebelum ada medsos, ketika muncul sinetron Sidul Anak Sekolahan. Tidak ada seorang pun yang menduga bagaimana sinetron itu bisa menjadi digemari masyarakat dan hingga sampai sekarang menjadi semacam legenda. Masih suka ditayangkan di televisi sampai sekarang dan masih ditonton dan masih banyak mengundang iklan. Padahal dulu kurang lebih sekitar 4 tahun gagasan mengenai hal itu mengendap di beberapa stasiun karena ditolak, karena tidak lazim, karena setting sosialnya yang kelas bawah, sementara banyak sinetron tentang masyarakat kota yang mewah dan sebagainya. Dan tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang cantik, yang cakep. Sementara kita lihat Sidul semacam antitesis di situ. Ada masyarakat kelas bawah Betawi yang bapaknya punya outlet dan bangga banget ketika anaknya menjadi tukang insinyur. Ada Benyamin, ada Mandra, ada Atun, Siti Karno, ada Basuki. Di mana cakepnya tidak ada sebenarnya, maaf. Mungkin ya hanya Karno dan yang menjadi Sarah dan satunya lagi saya lupa namanya. Kenapa ini bisa sangat disukai? Karena saya kira Sidul itu juga gambaran potret yang jujur tentang masyarakat kebanyakan kita yang sebenarnya juga suka mimpi. Anda bisa bayangkan Sidul itu anak orang miskin tapi pintar dan cakep. Nah, ini kelebihannya. Ditaksir oleh dua perempuan yang sama-sama cantik. Yang satu orang Betawi, yang satu mungkin Indo. Cantik dan kaya. Si Sarah ini cantik dan kaya. Itu hampir menjadi impian semua laki-laki, atau mungkin juga semua orang yang mengharapkan keajaiban-keajaiban semacam itu. Dan Sidul memenuhi mimpi itu. Fenomena lain yang saya ingin ceritakan pada Anda misalnya Laskar Pelangi. Dulu novel itu bertahun-tahun mengendap di meja redaksi sampai ke tumpukan paling bawah. Tetapi menurut cerita yang saya dengar, bos dari Misan Group yang seorang pengusaha sukses, manusia metropolis yang sudah kemana-mana, sudah sampai ke penghujung planet bumi ini, sudah menikmati apa saja. Ketika dia
iseng-iseng melihat tumpukan naskah di meja staf redakturnya. Dia melihat naskah itu, dia membaca dan dia merasa exciting. Dia merasa ternyata ada kejadian seperti ini, ada manusia seperti ini, ada seorang guru yang jujur, yang sederhana di sebuah kampung kecil yang tidak terkenal, dan ada murid-murid yang seperti ini. Itu mungkin secara psikologis memberikan sesuatu pada bos Mizan yang kemudian memerintahkan itu diterbitkan. Meskipun pada waktu itu memang sudah muncul fenomena buku sebagai sesuatu yang menarik daya beli masyarakat. Waktu itu kalau tidak salah sedang booming novel Harry Potter, di mana masyarakat Jakarta itu bisa ngantri membeli Harry Potter di Senayan pada waktu itu, yang sebetulnya baru akan dibuka jam 9, tapi katanya dari jam 5 pagi orang sudah mengantri untuk membeli buku Harry Potter yang sangat tebal itu. Orang-orang kaya, anak-anak muda. Saya tidak tahu mereka membaca atau tidak, tapi antusiasme mengantri untuk sebuah buku itu fenomena. Laskar Pelangi berada dalam situasi itu. Terus kemudian muncul beberapa novel yang juga menjadi hit karena saya kira bagian dari set efek yang dimunculkan oleh Laskar Pelangi yang menjadi novel paling laris. Momentum itu sesuatu yang saya kira sangat sulit diuraikan. Meskipun di YouTube modal popularitas YouTuber itu juga boleh dikata 50% kemenangan sudah ada di tangan. Kita bisa melihat apa yang ada pada Pak Im Wong, apa yang ada pada Raffi Ahmad dan seterusnya misalnya. Tetapi saya kira tidak dengan Atta Halilintar, karena Atta Halilintar dari bukan siapa-siapa, tetapi dia karena kebiasaan keluarganya yang traveling dan sebagainya itu sangat menolong dia untuk bisa memberikan konten-konten yang menarik. Ada banyak fenomena di YouTube yang satu dan lainnya tidak bisa kita perbandingkan. Kita melihat dua teman saya di Jogja misalnya, Soimah, hanya dalam kurang dari seminggu jumlah penonton dalam setiap tayangannya juga bisa mencapai jutaan. Yang terakhir misalnya Butet Kartarejasa, dibanding Soimah agak-agak lebih lambat. Dalam beberapa, mungkin sudah sebulan ini, baru sekitar jumlah penontonnya sudah ada sih berapa ratus ribu gitu, dan kayaknya sudah ada iklan. Kalau sudah ada iklan itu artinya sudah dimonetisasi, sudah bisa dapat duit, saya nggak ngerti. Kita bisa melihat contoh-contoh ini. Kita lihat progresnya ya, bukan hanya sekedar hasil akhirnya. Progresnya ini yang menarik untuk mungkin dipelajari. Jadi teman-teman yang menjadi YouTuber yang penasaran bagaimana sih caranya mendapatkan subscriber itu gampang, tetapi tontonannya menjadi viral itu sesuatu yang agak-agak ajaib memang. Meskipun tentu dengan kerja keras masing-masing, pada akhirnya nanti juga semua akan tahu. Saya sendiri bukan YouTuber yang sukses, saya bukan siapa-siapa. Saya membuat akun YouTube itu dari tahun 2012 karena ada teman-teman yang baca puisi, terus kemudian saya mendokumentasikannya. Kasihan kalau mereka tidak dilihat oleh banyak orang, saya pasang di YouTube. Tapi saya tidak apa-apakan. Baru pada tahun 2017 saya buka lagi, saya pasang beberapa konten, tapi juga tidak sangat aktif. Kadang-kadang sebulan tidak ada, 2 bulan ya cuma sekedar untuk menyimpankan di iCloud saja sebetulnya. Tetapi pada tahun 2018 kalau tidak salah satu postingan saya yang
wawancara dengan Buya Syafi'i itu ditonton banyak orang, sampai ratusan ribu misalnya. Itu yang kemudian membuat saya memonetisasi, meskipun ya belum banyak, tentu tidak ada apa-apanya dibanding para YouTuber yang sukses itu, meskipun sudah bisa untuk bayarin anak kuliah misalnya, tapi juga tidak tiap bulan saya bisa mencari duit misalnya. Tapi YouTube ini untuk beberapa yang berani dan serius untuk menekuni bisa menjadi profesi yang lebih meyakinkan, dalam pengertian jauh lebih pasti karena hitung-hitungannya fair. Meskipun Anda bisa bayangkan, tentu YouTuber itu hanya mendapatkan sekitar 60% dari total penghasilan yang didapatkan dari video kreasi kita. Artinya sekitar 40% itu dipotong untuk admin YouTube. Artinya kita bisa menduga bagaimana sumbangan anak-anak Indonesia pada YouTube. Kalau misalnya Atta Halilintar atau Mbak Im Wong itu bisa menghasilkan puluhan miliar, itu artinya miliaran rupiah juga yang diberikan oleh mereka pada YouTube. Apa boleh buat, karena YouTube memberikan kemudahan. Kita tidak mungkin membangun infrastruktur atau teknologi yang begitu rupa. Ya, orang pintar selalu dalam beberapa hal lebih beruntung. Maksud saya, YouTube memberikan banyak kemudahan. Kita boleh dikata tidak bermodal apa-apa, bahkan hanya bermodal HP saja, tentu dengan pulsa dan sebagainya. Tapi kalau nggak punya pulsa, bisa nebeng di ruang-ruang publik yang menyediakan wifi gratis. Kita bisa berekspresi, bisa mengekspresikan diri. Kita bisa punya media. Tidak peduli Anda pintar atau tidak, bahkan tidak peduli Anda baik atau jahat. Semua orang bisa membuat konten. Refly Harun yang doktor, yang ahli tata negara juga bisa membuat konten. Led Dames juga bisa membuat konten. Jadi ini sesuatu yang terbuka. Siapa yang sukses, siapa yang gagal, ya akan sangat tergantung pada proses yang terjadi pada mereka. Dan rahasia terbesarnya adalah bagaimana berada dalam momentum, baik yang kita rekayasa, kita ciptakan, atau kitanya berada dalam momentum itu. Momentum apa? Ya, momentum tentang apapun, momentum terutama tentang momentum perubahan. Perubahan tata nilai, perubahan selera, perubahan situasi-situasi sosial dan politik dan ekonomi dan budaya yang tidak bisa dengan gampang diuraikan sebagai matinya kepakaran, munculnya generasi instan yang tidak ngerti apa-apa tapi terkenal, kaya dan sebagainya. Ini dunia yang berubah. Cuma bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Tentu tidak semua orang harus menjadi YouTuber. Tetapi dengan teknologi yang baru, kita juga bisa melihat banyak warung-warung kecil, UKM, juga para pengojek mendapatkan ruang untuk bekerja di situ dalam connecting the people, yang menjadi bagian penting dari kemungkinan-kemungkinan baru yang disediakan oleh media ini. Jadi ya pinter-pinter saja melihat hal itu dan menjalani pilihan itu dengan ketekunan. Saya tidak punya teori apa-apa mengenai menjadi YouTuber yang sukses, tapi saya ingin menceritakan fenomena itu. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan tetap semangat.